Oke, selamat pagi atau selamat siang kepada semuanya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang alkena. Sebelumnya kan kita belajar tentang alkana nih, masih ingat nggak? Rumus molekul alkana apa? CnH2n plus 2. Nah, untuk yang alkena sendiri ini mempunyai rumus molekulnya CnH2n gitu. Lebih sedikit karena kan C-nya mengikat atom C lain gitu kan. Karena kan belum tentu C-nya mengikat C yang lain. Contohnya kayak metana. Metana kan C-nya cuma sendiri, CH4. Belum tentu kan mengikat yang lain gitu. Sedangkan kalau alkena tuh harus mengikat atom C yang lain dengan ikatan rangkap. Rangkap berapa? 2, betul. Berarti dengan ikatan rangkap 2, si alkena ini si C-nya mengikat C atom yang lain. Makanya jumlahnya lebih sedikit gitu, nggak ada plus 2-nya. Contohnya C2H4 gitu, C2H4. Nah, N-nya ada 2, berarti C2. Kalau misalkan 2 kali 2, 4, berarti C2H4. Itu etena. Nah, untuk selanjutnya yaitu propena, butena, pentena, dan sebagainya dapat dihafalkan. Nah, pasti dari kalian ini ada yang janggal nih. Ayo, apa yang kurang di sini? Ya, nggak ada metena. Betul, nggak ada metena. Nah, metena itu kenapa sih nggak ada? Karena kan syaratnya yang tadi gimana? Dia harus mengikat salah satu atom C lain. Kalau misalkan CH aja gitu kan, dia nggak mengikat atom C yang lain dan tidak bisa membentuk rangkap. Makanya dia tidak termasuk sebagai alkena gitu. Bukan berarti metena nggak ada gitu. Metena adalah hal goib lah, intinya seperti itu. Oke, yang ada dari etena sampai banyak gitu, nggak hanya sampai triakoena banyak, pokoknya masih banyak untuk dari alkena itu sendiri. Nah, tata nama alkena nih. Ayo, siapa yang suka tata nama? Tata nama alkena dimulai sama untuk mulainya, maksudnya untuk dari etena dan sebagainya itu, tapi diakhiri dengan kata e. Nah, bukan ana. Kenapa bukan ana? Ya karena rangkap 2 namanya ena. Diingat-ingat, kalau rangkap 1 namanya ana, kalau rangkap 2 namanya ena. Nah, untuk selanjutnya rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Diingat-ingat, berarti rantai utama yang rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kalau di alkana kemarin kan rantai terpanjang yang dekat dengan cabang gitu kan. Oh ya udah, ini berarti mah rantai utamanya si alkana. Tapi kalau misalkan alkena nggak bisa seperti itu, dia harus diutamakan mana sih yang dekat dengan cabang, yang mengandung ikatan cabang juga gitu, seperti itu. Nih kita kasih contoh. Nah, kita kasih contoh nih. Nah, kita dikasih contoh ada berapa nih atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? Tapi ini kata rangkapnya sebenarnya salah. Harusnya ini gambarnya nggak lurus ya. Harusnya kata rangkapnya adalah C yang tidak memiliki H gitu. Nah, kata rangkapnya adalah di C yang tidak memiliki H, karena tangannya kan udah kepake semua nih. Ke atas dia kepake 2, sedangkan kanan kirinya kepake 2 gitu. Jadi ini gambarnya ada yang kurang. Oke. Nah, rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Berarti rantai terpanjang berarti dari mana gitu kan. Nah, berarti ini rantai cabangnya tuh ada 2, yang CH3, CH2 paling kiri itu. Oke, itu kita anggap sebagai rantai cabang. Sedangkan rantai utama yang CH3, C, CH2, CH2, CH3 seperti itu rantai utama. Itu gambarnya agak kurang pas gitu. Nah, kita lihat sendiri berarti kan untuk penamaannya harus mengandung ikatan rangkap, ya kan? Nah, harus mengandung ikatan rangkap berarti yang betul, berarti yang dari atas ke kanan, atas ke bawah menuju C, CH2, CH2, CH3 itu rantainya. Nah, selanjutnya yaitu penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. No, ya kan? Seperti yang udah saya jelaskan tadi, berarti yang paling dekat dengan ikatan rangkap CH3, C, CH2, CH2, CH3. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Coba kita lihat. Nah, betul kan? Penomorannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, ada yang tahu namanya? Silakan tulis komen di komentar. Selanjutnya tata nama alkena. Yang keempat, cara penulisan dan penamaan cabang sama dengan pada alkana. Sama aja, contohnya kayak 2 metil propena gitu, atau 3 dimetil heksena gitu. Sama aja, cuma akhirannya harus dikasih E.
Nah, seperti itu. Nah, urutan penamaan alkena, pertama nomor cabangnya. Nomor cabangnya ada berapa nih? Misalkan nomor 3, berarti kan 3. Nah, nama cabangnya apa? Misalkan metil, 3 metil. Nomor ikatan rangkapnya ada di nomor berapa ya? 3 paling. Ada nomor 3 misalkan. Nah, berarti 3. Baru nama rantai utama, misalkan 3 butena, berarti misalkan 2 metil, ya kan? 3 butena, misalkan seperti itu. Nah, ini namanya apa berarti? Ayo kita lihat. 2 etil, etilnya yang CH3 CH2, 1 karena dia di nomor 1 nih yang paling atas. Pentena karena dia jumlahnya 5, seperti itu. Nah, isomeri alkena sebenarnya sama aja. Yang rumus molekulnya itu sama, cuma namanya yang berbeda gitu. Isomerinya ada isomer rantai, isomer kerangka yang kerangkanya beda gitu. Ada yang lurus saja nih namanya 1 butena, sedangkan untuk yang bercabang namanya 2 metil 1 propena. Sedangkan untuk isomer posisi, ini yang posisinya yang berubah itu yang rangkapnya aja gitu. Tuh. Ya. Rangkapnya aja yang berubah. Contohnya dari CH2 rangkap CH jadi CH3 CH rangkap CH, seperti itu. Nah, itu selanjutnya adalah isomer geometri cis dan teras. Nah, cis itu isomeri ruang yang gugus jenisnya terletak dalam satu ruangan yang sama. Contohnya nih, C rangkap C itu kan. Sedangkan tangan yang atasnya ada 2 itu CH3 CH3. Sama kan? Tangan yang bawah itu CH CH gitu, hanya 2 gitu. Berarti kan sama. Namanya cis 2 butena. Sedangkan trans, kalau trans itu tangannya berbeda nih. Yang C rangkap C, yang atas tangan atas 2 itu CH3 sama H, nggak sama kan? Sedangkan yang bawah H sama CH3, seperti itu. Berarti namanya itu trans, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke alkuna. Nah, alkuna ini sebenarnya jumlahnya hanya lebih sedikit lagi karena lebih kepake lagi kan membentuk ikatan rangkap satu lagi. Itu berarti ikatan rangkapnya ada 3 untuk alkuna. Nah, rumus molekulnya ini lebih sedikit lagi. Jadi CnH2n-2 yang alkana CnH2n plus 2, terus alkena CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n-2, seperti itu. Oke, sama aja di sini nggak ada metuna, ya kan? Nggak ada metuna ya. Kenapa sih kok nggak ada metuna? Ya, karena kan syarat untuk alkena dan alkuna itu harus membentuk ikatan C satu lagi selain dirinya agar dia dapat membentuk ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Contohnya adalah C2H2 etuna, C2H4 propuna yang dapat diapalkan. Oke. Selanjutnya tata nama alkuna. Alkuna diberi nama seperti pada alkena dan alkena dan juga alkana, tapi akhirannya diganti dengan una, bukan ena, bukan ana. Nah, untuk selanjutnya rantai utama diambil dari antar panjang yang mengandung kata rangkap, sama aja kayak alkena gitu. Jadi ikatan panjang yang ada rangkapnya berarti itu rantai utama. Penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap gitu. Jadi kalau misalkan kita punya ujung yang punya ikatan rangkap, berarti itulah rantai utamanya yang atau penomorannya dimulai dari sana. Yang keempat, cara penulisan dan penamaan cabang sama pada alkana dan juga alkena. Tentu sama, karena kayak penomoran cabang misalkan 1 metil, terus penamaannya gimana itu sama. Nah, urutan penamaan hampir sama, yaitu nomor cabang dulu, habis itu nama cabang, nomor ikatan rangkapnya berapa, baru nama rangkai utama. Sama aja kayak alkena. Nah, untuk isomeri alkena sama aja. Nah, nih dia isomeri posisi gitu kan, posisi rangkapnya yang berubah dari 1 pentuna menjadi 2 pentuna, seperti itu. Oleh ini sudah isomeri kerangka beda, dia kerangkanya beda, jadi 3 metil 1 butuna yang awalnya pentuna kan. Nah, sifat-sifat hidrokarbon ini ada banyak sebenarnya. Karena kan setiap senyawa ataupun molekul itu memiliki sifat atau ciri khasnya sendiri gitu. Nah, kelarutan dalam air, semua hidrokarbon sukar larut, berarti dia nggak suka dengan air. Karena kan mereka lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti tetraklorometana CCl4 atau pelarut benzen yang sama-sama dia nonpolar gitu. Nonpolar seperti itu. Bukan yang polar, atau yang memiliki gugus fungsi yang
sama atau gugus apa namanya ikatan yang sama. Nanti kita akan pelajari apa itu polar dan non polar. Nah, titik cerah dan titik didih, titik leleh, titik didih dan massa jenis. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam nukul itu umumnya meningkat gitu. Nah, pada suhu kamar C1 sampai C4 berwujud gas. Nih, suku-suku berikutnya berwujud cair, sedangkan suku-suku tinggi mulai dari C18 biasanya berwujud padat seperti itu. Di antara senyawa-senyawa yang berisomer, isomer bercabang mempunyai titik leleh dan titik-titik yang lebih rendah. Itu isomer ya biasanya. Nah, contoh yang misalkan nih, Kak beri contoh dong yang C18 berwujud padat. Contohnya adalah pensil. Pensil kan ada karbonnya. Nah, itu C rantai panjang. Contohnya lagi kayak berlian. Nah, berlian itu kan berasal dari karbon yang panjang rantainya. Nah, nih. Tuh, untuk dari titik didihnya, titik lelehnya seperti itu. Terima kasih.